Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkle moon is in your hair, of golden starlight in your eyes, so blue. And that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be and close to you. And just like me, they long to be close to you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows and surely to the sea, and darling, so it goes. And some things are meant to be, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing. Selamat siang, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Yang saya kasihi, mengasihi keluarga besar Engkang Mangarek, Bapak dari anak terkasih Cindy. Saya atas nama keluarga besar Runtuh Tenda, secara khusus atas nama Verly, datang menjemput keluarga dan anak terkasih Cindy untuk kita sama-sama ke gedung gereja di Jemaat Baitul Rahim Kauneran Sonder dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah dari kedua anak terkasih. Terima kasih. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadikan hari ini sebagai momentum yang indah, baik bagi kami, keluarga, dan kita semua yang menyaksikan acara yang sangat penting ini. Kami percaya bahwa ini hari yang dijadikan Tuhan, dan ini momentum yang akan terus menjadi momentum yang akan diingat sampai kapan Tuhan berkenan. Dan karena itu kami dengan penuh sukacita
menerima, menyambut kedatangan keluarga Runtuten untuk menjemput terutama anak kami, Pendeta Cindy Melengkang Sarjana Teologi, untuk menuju ke gedung gereja Gemim Bait Lahim Keoneran untuk kemudian masuk dalam ibadah peneguhan dan pertemuan nikah. Sekali lagi kami dengan sukacita, dengan hati gembira, dengan penuh rasa syukur menyambut kedatangan keluarga besar untuk tenda dan secara khusus untuk calon mempelai laki-laki Tenda Erli. Kami dengan sukacita menyambut kedatangan dan selanjutnya dipersilahkan untuk menjemput. Tuhan memberkati kita semua. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I need it, I can't count on you like 4 and 3 and 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Do 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 do. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur memuliakan Engkau. Dan karena itu kami akan menuju ke gedung gereja Bait Lahim Keoneran Solo untuk menyambut pemberkatan pemilihan dari Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan pakai melayani dalam ibadah. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi perjalanan kami. Kami boleh tiba dengan selamat sejahtera. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun. Dan karena itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kedua mempelai, Saudara Tiari Runtu ST dan Pendeta Cindy Melengkang bersama dengan keluarga Runtu Tenda dan keluarga Melengkang. Dan karena itu mari dengan sukacita kita di dalam Tuhan kita memasuki rumah Tuhan untuk bersama dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah.
dan Roh Kudus. Amin. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 127 ayat 1 nats yang membimbing ibadah kita. Firman berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Ketika menyadari kedosaan kami, beri pengampunan yang sejati bagi kami Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, juru selamat, kami berdoa, dengarkan kami. Amin. Ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kitab Yeremia pasal 32 ayat 39, ayat 36 sampai ayat 42. Memakai Alkitab edisi terbaru. Firman berkata demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota yang kamu katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan sampah. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku. Kobaran amarahku dan kegeramanku yang hebat. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka tinggal dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan membuat mereka satu hati dan satu langkah hidup, sehingga mereka takut akan aku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak cucu mereka. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka, supaya jangan mereka menjauh dariku.
Karena mereka, aku akan gembira berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan setia, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku telah mendatangkan kepada bangsa ini segala malapetaka yang dahsyat, demikianlah aku akan mendatangkan ke atas mereka segala kebaikan yang kujanjikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia sekalian kita yang membaca, mendengar, dan yang mau merenungkan firman-Nya. Amin. Sebelum khotbah, memberi kesempatan pujian keluarga mempelai laki-laki, keluarga besar runtun tinggal. Sangat bersyukur tentunya ketika kita ada dalam persekutuan yang indah. Bahkan bagi kita teramat spesial untuk momen seperti ini. Karena bicara pernikahan selalu mendapat tempat yang spesial. Apakah bicara adat orang Minahasa? Tapi juga kebenaran firman menyaksikan hal-hal seperti itu adalah mujizat perkawinan di Kana. Air diubah menjadi anggur yang sempurna nikmatnya, sempurna kualitasnya. Jadi benar bicara pernikahan itu mendapat tempat yang spesial. Mari diajarkan orang Minahasa. Kalau ada anggota keluarga yang rencananya akan menikah, bahkan ada yang 1 tahun mungkin perencanaan di dalam pernikahan, acara pernikahan seperti itu tidak merasa dirugikan. Sekalipun mereka harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan khawatir, tak merasa dirugikan. Bahkan senang. Ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Ketika berpikir hal apa yang harus dipersiapkan, tidak kelihatan mewah sekali pernikahan. Tapi orang tidak peduli dengan pengorbanan materi sebanyak itu. Mereka akan selalu mengupayakan yang terbaik sampai di hari pernikahan itu. Dan pasti family dan pendeta Cindy itu untuk hari ini sudah direncanakan secara matang. Sekian waktu Reko yang 9 tahun masa pacaran menimbang, memilih selektif. Apakah dia yang sudah sepadan sesuai bahasa firman, atau masih ada hal yang lain? Dan kemudian pada akhirnya pilihan akhir yang seperti tersindir untuk saling mengenal, memahami dan mengerti. Karena memang kemudian untuk satu pernikahan yang dibangun atas dasar
yang memberi sambutan memilih itu firman ini. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Harga mati itu untuk untuk pernikahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Yeremia ini full berisi tentang nubuatan Nabi Yeremia yang sebelumnya dia merasa sebenarnya ada yang kurang dalam kehidupannya untuk merespon tugas panggilan untuk menjadi juru bicaranya Tuhan Allah dalam hal ini kerajaan Yehuda yang menjadi alamat firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ada ruang dan waktu yang spesial yang disediakan oleh Tuhan untuk cepat membenahi kehidupan, untuk temukan kehidupan yang sesungguhnya, yang layak, yang berharga, baik di pandangan mata manusia terlebih dalam pandangan mata Tuhan. Sekalipun kesaksian kitab Yeremia beracu dengan seruan pertobatan dari Nabi Yeremia. Bahkan kemudian Nabi Yeremia menubuatkan tentang kehancuran kerajaan Yehuda yang tak tanggung-tanggung, bicara mengenai murka Tuhan yang tidak setuju dengan bentuk-bentuk pengkhianatan umat kepunyaan Allah yang sudah bergeser nilai kepercayaan mereka. Rasa kafir, anak perempuan pun rasanya tak merasa berdosa untuk menjadi tumbal di bukit-bukit pengorbanan. Akhirnya itu mulai mempengaruhi kehidupan umat kepunyaan Allah yang sesungguhnya menimbulkan murka yang menyala-nyala kepunyaan Allah untuk kembali pada statusnya yang semula sebagai bangsa pilihan Tuhan yang layak untuk menjadi alat kesaksian Tuhan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jadi dalam arti tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Karena pada akhirnya janji pemulihan Tuhan sediakan juga bagi umat kepunyaan Allah sebagaimana. Tidak untuk selama-lamanya umat ini ada dalam keterpurukan. Apalagi mengenai identitas sebagai bangsa yang kudus. Ada cara Tuhan untuk memulihkan, mengangkat dan martabat sebagai umat kepunyaan Allah, bahwa umat ini pernah bahwa mereka dibawa pada proses bentuk hukuman Tuhan, tapi kemudian mereka dibawa pada belas kasihan Tuhan untuk satu kata dipulihkan, untuk dapatkan kehidupan yang baru akan memberi mereka satu hati dan satu langkah hidup. Jadi pemulihan seperti itu mereka akan diubahkan kembali untuk pusat penyembahan mereka hanya kepada Tuhan yang di sini. Bentuk-bentuk penyembahan umat kepunyaan Allah, kerajaan Yehuda, secara khusus kerajaan Israel Selatan ini yang ibu kota Yerusalem. Karena benar sesuai kesaksian firman terjadi oleh pemerintahan Babilonia, umat kepunyaan Allah menjadi orang-orang buangan di negeri yang asing yang tidak menyembah Allah yang hidup. Coba bayangkan itu proses yang dipilih oleh Tuhan untuk membentuk kembali karakter yang mengasihi Tuhan, yang hanya mau menyembah Tuhan. Justru mereka harus melewati hal-hal yang sulit untuk hanya dengan satu hati, satu tingkah langkah mereka dapat mengalami bentuk-bentuk kebaikan Tuhan. Satu langkah hidup untuk terarah pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai proses untuk membentuk kembali pribadi yang takut akan Tuhan.
maka sekarang kita akan menemukan nikah mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa maksud dan tujuan nikah dan apa yang menjadi tugas suami istri. Maksud dan tujuan nikah adalah pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dalam pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau tidak dikaruniai anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun. Tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika ada. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih memperkuat hidup suami istri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun di luar rumah tangga dan halaman mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Begini saudara-saudara kita yang bersedia untuk ditemukan nikah mereka di tengah jemaat kita, agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami mempersilahkan mereka untuk menyatakan kesediaan dan janji setia mereka satu sama lain secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi. Saya mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya bersedia menerima saudari Pendeta Cindy Evita Mewengkang Suryantinobi sebagai istri saya. Saya berjanji akan mengasihinya baik pada waktu suka maupun duka, dan sebagai suami yang beriman dan setia saya akan memelihara dia dan menuntun kehidupan yang kudus bersamanya sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan saya tidak akan meninggalkan dia dan hanya tercerai dengan dia karena maut. Amin. Saya mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya bersedia menerima saudara Ferli Ryan Runtu SP sebagai suami saya. Saya berjanji akan mengasihinya baik pada waktu suka maupun duka, dan sebagai istri yang beriman dan setia saya akan memelihara dia dan menuntut kehidupan yang kudus bersamanya sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan dia dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut. Amin. Cincin adalah simbol cinta. Sebagaimana cincin ini terbuat dari logam mulia dengan lingkaran yang tak berujung, demikianlah pernikahan adalah sesuatu yang mulia dan utuh. Ia tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk
oleh hujan. Pendeta Cindy Evita Mewengkang, Sarjana Teologi. Aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Verly Ryan Runtu SP. Aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Bisa lihat tuh cincin. Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penuh dengan belas kasihan yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini. Kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maka saya mengumumkan bahwa Saudara Verly Ryan Runtu SP dan Saudari Pendeta Cindy Evita Mewengkang STH telah ditubuhkan dan menjadi suami istri, membentuk keluarga Kristen baru, keluarga Runtu Mewengkang. Saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman Tuhan. Jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesama. Yang hadir dalam ibadah ini, sambutlah dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur keluarga Kristen yang baru, keluarga Verly Runtu Mewengkang. Dan kepada jemaat kita diingatkan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Yang terbaik dan
yang menjadi acuan kehidupan kami selaku orang beriman, terlebih istimewa sebagai keluarga-keluarga Kristen yang sesungguhnya telah dibangun atas dasar kasih-Mu yang Kristus, Tuhan kami. Kepadamu Tuhan kami ucapkan syukur untuk segala hal yang baik Tuhan nyatakan dalam persekutuan ibadah ini. Diberkati untuk semua. Karena itu berdoa berkat bagi keluarga yang baru ini. Amalkan hikmah kebijaksanaan yang teruji. Pribadi waktu Tuhan dengan segala karunia kecerdasan memperlengkapi pasangan suami istri yang baru ini dalam menunaikan tugas tanggung jawab sebagai keluarga Kristen, tapi juga sekaligus sebagai keluarga hamba kehidupan keluarga yang baru ini, bahwa mereka pada rancangan indah dari Tuhan, rancangan berkat dan sejahtera yang memberi hari depan berharapan. Sediakan keturunan sebagai abdi negara, Bapak Ferli sebagai aparatur negara, tapi juga komitmen untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan, pendeta, karena sesungguhnya ketika mereka akan memulaikan tugas tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, ikut serta juga hal-hal yang direncanakan, yang dicita-citakan, yang diperjuangkan untuk teladan rohani dalam kesiapan di segala waktu keadaan hidup yang bagaimanapun untuk melayani dalam ketulusan. Mereka akan senang, bahkan bergembira, berbahagia dalam ketulusan. Tuhan berkenan membentengi kehidupan keluarga ini dengan kekuatan kuasa kasih-Mu, bahwa di dalam Tuhan jadilah mereka, karya dan pengabdian mereka tidak akan sia-sia. Karena tingkat langit-Mu akan terbuka mencurahkan berkat surgawi melimpah. Mereka akan terheran-heran tentang kebaikan Tuhan sebagaimana bagian perlindungan firman menumbuhkan nilai kesetiaan dalam kehidupan keluarga ini. Dengan demikian, kasihani dan sayang naik persekutuan hidup suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Cinta kasih sayang mereka akan lestari di dalam Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi pemenang dalam berbagai tantangan hidup yang dihadapi. Memilih teladan rohani mutlak, dan akan selalu ada bentuk-bentuk kesaksian iman tentang bagaimana mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, ada di dalam lindungan berkat-Mu bagi keluarga yang baru ini. Memberkati orang tua kedua belah pihak yang terus dipanggil oleh Tuhan dalam pendampingan untuk keluarga yang baru. Meweka Mangaret, Ibu kekasih bersama anak-anak, cucu-cucu yang ada, mereka akan selalu ada di dalam kebaikan Tuhan. Dan meyakini keteladanan rohani sebagai orang tua akan berdampak berkat juga untuk keluarga yang baru, bagi anak-anak mereka yang akan memulaikan kehidupan berumah tangga, teruji dalam berbagai persoalan, dalam berbagai pergumulan yang besar dan berat, mampu melewati dengan tetap ada pada posisi pribadi yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan dalam hidup. Karena itu, untuk dua rukun keluarga ini, kami mempercayakannya ada di
kita bermohon, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerah-Nya, dan mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, kudus, dan penuh kasih. Kita telah mendengarkan pernyataan kedua mempelai untuk menjadi suami istri dan bersedia menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang dan turut disaksikan para saksi, serta mengingat segala formalitas telah terpenuhi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka saya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selaku pejabat pencatat sipil di Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa perkawinan saudara Verly Ryan Runtu dan saudara Cindy Evita Mewengkang telah tercatat secara resmi. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.